Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lintang Nurul Jana dengan NPM 2021 4064 03024 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi digital. A. Teknologi digital menurut ahli. Dalam penelitian Danuri 2019 halaman 119 mengungkapkan bahwa teknologi digital adalah sebuah teknologi informasi yang lebih mengutamakan kegiatan dilakukan secara komputer atau digital dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Menurut Peter J. Denning, seorang profesor ilmu komputer, teknologi digital adalah pemanfaatan komputer dan komunikasi elektronik untuk mengubah informasi menjadi bentuk digital yang dapat diproses oleh sistem komputer. B. Aplikasi teknologi digital. Aplikasi teknologi digital mengacu pada perangkat lunak atau program apapun yang berjalan pada perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, tablet, dan lainnya. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan tugas tertentu seperti pemrosesan data, penyimpanan dan analisis informasi, otomatisasi proses, dan lain-lain. Aplikasi teknologi digital antara lain seperti Canva, TikTok, Word, Quizzes, OBS, Podcast, Instagram, Video Explainer, Sparkle, Video Script, dan lain sebagainya. C. Pemanfaatan teknologi digital. Salah satu manfaat umum dari teknologi digital adalah membantu pekerjaan dalam membuat, mengubah, menyimpan, menyampaikan informasi, dan membagikan informasi tersebut secara cepat, tepat, berkualitas, dan efisien. Tidak bisa dipungkiri jika teknologi digital juga memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi kita. Adapun manfaatnya antara lain seperti 1. Akses informasi. Teknologi digital memungkinkan kita mendapatkan akses yang cepat dan mudah terhadap informasi dari berbagai sumber, mulai dari internet, database, online, dan perangkat penyimpanan digital. 2. Komunikasi yang semakin mudah. Teknologi digital juga turut mengubah cara kita berkomunikasi, seperti melalui email, pesan teks, panggilan video, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Orang dapat terhubung dengan orang lain di seluruh dunia dengan cepat dan efisien. Ketiga, meningkatkan produktivitas. Dengan lahirnya berbagai alat dan aplikasi digital membantu meningkatkan produktivitas baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. D. Peran teknologi digital dalam pendidikan. Yang pertama, meningkatkan minat belajar peserta didik. Teknologi bisa membantu pendidik dalam menyiapkan materi dan perangkat pembelajaran agar lebih menarik dibandingkan metode tradisional. Yang kedua, memudahkan proses pembelajaran. Peran teknologi dalam pendidikan selanjutnya adalah memudahkan proses pembelajaran. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, teknologi bisa membantu pendidik dalam menyiapkan pembelajaran agar lebih maksimal. Ketiga, menyediakan variasi media pembelajaran. Saat ini, media pembelajaran tidak sebatas dari buku saja. Pendidik bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat kelas lebih aktif. Keempat, memudahkan pendidik dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Kehadiran teknologi dan informasi ini menyajikan berbagai pilihan tools evaluasi pembelajaran yang menarik serta mudah disiapkan. Kelima, memudahkan pendidik dalam menyebarkan informasi. Misalnya, ketika terdapat informasi mendadak yang diberikan oleh pihak sekolah di masa libur, tentu pendidik membutuhkan cara efektif agar hal itu segera tersampaikan kepada peserta didik melalui media seperti WhatsApp. Keenam, membantu orang tua dalam menyiapkan dana pendidikan. Kehadiran teknologi ini turut dimanfaatkan oleh industri keuangan untuk menciptakan aplikasi pengelolaan finansial. Nah, dengan kehadiran aplikasi tersebut, orang tua bisa lebih mudah dalam menyiapkan dana pendidikan anak sejak jauh-jauh hari. E. Teknologi digital sebagai sumber informasi. Teknologi sebagai sumber informasi mengacu pada peran teknologi dalam menyediakan akses ke informasi melalui media seperti internet, perangkat mobile, dan perangkat elektronik lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk mencari, mengakses, dan berbagi informasi secara cepat dan efisien. Teknologi ini meliputi mesin pencari, situs web, aplikasi, dan platform media sosial yang memfasilitasi pertukaran informasi di berbagai bidang. F. Penguasaan teknologi digital untuk pembelajaran.
Penguasaan teknologi digital dalam pembelajaran mencakup kemampuan untuk menggunakan alat dan platform digital secara efektif dalam proses pembelajaran. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana menggunakan perangkat lunak, aplikasi, dan sumber daya online untuk mendukung pembelajaran, seperti penggunaan platform pembelajaran daring, penggunaan alat kolaborasi online, dan pemanfaatan multimedia dalam presentasi, serta materi pembelajaran. Pengusahaan ini juga mencakup kemampuan untuk mengevaluasi keandalan dan keaslian informasi yang ditemukan secara online, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru yang baru muncul. G. Dampak teknologi digital dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Teknologi digital telah memiliki dampak yang signifikan pada pendidikan dan pembelajaran bahasa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi digital dalam konteks tersebut. Yang pertama, dampak positif, yaitu ada aksesibilitas. Teknologi digital telah memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap sumber daya pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, interaktif dan menarik. Melalui teknologi digital, pembelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi lebih interaktif dan menarik. Ada berbagai aplikasi permainan dan platform pembelajaran online yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa dengan cara yang menarik dan menyenangkan. 3. Kreativitas. Teknologi digital memberikan siswa dan guru kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Misalnya, siswa dapat membuat video, blog, atau podcast dalam bahasa Indonesia untuk berbagi pemikiran dan karya mereka. Dan yang keempat, kolaborasi dan komunikasi. Teknologi digital memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui platform pembelajaran online. Dampak negatif. 1. Ketergantungan. Penggunaan teknologi digital yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan bagi siswa. Jika siswa terlalu bergantung pada teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mereka mungkin kesulitan mengembangkan keterampilan komunikasi lisan dan menulis mereka secara mandiri. 2. Informasi yang tidak valid. Internet adalah sumber informasi yang melimpah, tetapi tidak semua informasi yang tersedia di internet itu dapat diandalkan. Ketiga, gangguan. Teknologi digital juga dapat menyebabkan gangguan dalam pembelajaran. Siswa mungkin tergoda untuk menggunakan perangkat mereka untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia seperti bermain media sosial dan lainnya. Keempat, kesenjangan akses. Meskipun teknologi digital telah meningkatkan aksesibilitas pendidikan secara keseluruhan, masih ada kesenjangan akses terutama di daerah pedesaan atau komunitas yang tidak memiliki akses yang memadai ke internet atau perangkat teknologi yang diperlukan. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan bahasa Indonesia antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.